Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kong Mania, salam satu hobi, salam seduluran, salam persaudaraan seluruh Nusantara, khususnya pecinta perkutu lokal alam. Para sedulurku dan para sahabatku dimanapun sedulurku dan para sahabatku berada, semoga para sahabat dan para sedulur diberikan kesehatan, diberikan kemudahan, dilancarkan dalam mencari rezeki, dijauhkan dari wabah penyakit, dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Oke, dulur ya. Jadi mari kita belajar bersama, mari kita sharing bersama ya. Ini tentang perkutut yang saya jelaskan, yaitu khususnya lokal yang berkaturanggan ya. Jadi untuk keselamatan dan kemudahan, apalagi tolak balak bagi sang pemilik ataupun yang merawatnya. Yaitu tentang apa untuk penjelasannya ya, akan saya lanjutkan untuk penjelasannya sebelumnya ya, dulur-dulur dan persahabat. Kalau emang penjelasan dari kami ada yang tidak suka, nanti bisa di scroll ya. Jadi kalau ada yang suka ya, jadi saya minta tolong dulur-dulur dan persahabat jangan di skip-skip. Biar apa? Biar nanti dulur-dulur dan persahabat itu biar tidak gagal paham apa yang saya jelaskan ya. Jadi dari awal sampai akhir itu dulur-dulur jadi paham ya. Jadi begini lor ya, yang saya jelaskan untuk kesempatan kali ini. Ini ada perkutut yang sekaligus untuk keselamatan bagi sang pemilik, yaitu perkutut yang namanya katuranggan singkir sengkolo. Ya, tahu sendiri tah. Dulur-dulur dan persahabat kalau singkir sengkolo ya, itu emang sudah ada di primbon ya. Jadi ini saya jelaskan biar apa? Biar nanti itu apa itu dalam istilah perkutut ya. Perkutut kan kalau orang Jawa itu dipercaya ada tuahnya. Jadi tuah itu kan ada yang negatif ataupun ada yang positif ya, tergantung nanti yang bersemayam di dalam tubuh perkutut itu positif ataupun negatif. Tapi kalau singkir sengkolo ya, setahu saya itu emang energinya itu positif yang bersemayam di tubuh burung perkutut. Lah ciri-cirinya bagaimana kan gitu. Walaupun ini saya tidak bawa untuk contoh yang lebih detailnya untuk singkir sengkolo, paling enggak itu dulur-dulur itu kan tahu dari makna dan filosofinya dari singkir sengkolo itu untuk apa tuahnya ya, manfaatnya apa kan gitu ya. Jadi begini, jadi sayap ya kanan kiri, kalau ini kan rapi, kalau ini kan toyo ya, ini kan rapi ya. Tapi kalau singkir sengkolo itu sayap, salah satu sayapnya entah itu kanan ataupun kiri itu tidak ada yang rapi. Jadi ada naik sedikit itu loh. Jadi agak naik sedikit, kayak istilahnya itu perkutut itu kayak ada apa itu cacat, tapi sebetulnya itu tidak cacat. Sebetulnya itu perkutut itu normal, cuman perkutut itu sudah ada kebawaan yang namanya dari alamnya itu yang namanya perkutut katuranggan singkir sengkolo. Jadi kalau istilah singkir itu kan menyingkirkan, kalau sengkolo itu dari mara bahaya, bencana ataupun musibah. Jadi itu menyingkirkan dari intinya musibah ataupun malapetaka. Jadi perkutut itu memang untuk keselamatan juga dalam kita keluarga ya, kita diberikan keselamatan. Jadi kalau emang ada hal-hal goib ya yang sekiranya kita tidak bisa lihat dalam kasat mata ya, itu kalau kita punya perkutut singkir sengkolo paling enggak itu disingkirkan oleh perkutut itu ya. Itu kan semua itu kembali ke perantara ya, atas izin Allah. Kalaupun Allah mengizinkan emang itu ada perantara dari perkutut itu ya, nanti kita dalam keluarga itu diberikan keselamatan lah. Intinya kalaupun ada goib ya yang masuk, paling enggak ada perkutut singkir sengkolo ini ya. Perkutut singkir sengkolo emang tuahnya luar biasa lor. Jadi perkutut ini emang berbeda dengan perkutut pada umumnya. Jadi berbeda perkutut dengan yang lain. Jadi ini ada ciri khusus emang di sayapnya. Jadi entah itu kanan ataupun kiri itu ada yang agak naik ya, yang sayapnya ya. Jadi kalau dulur-dulur punya perkutut seperti itu ya, kalau bisa saran saya itu dipeliharalah, dirawatlah dengan yang baik ya. Jangan sampai itu kalau ada yang minat, kok Kang itu saya mahar, itu jangan dilepas ya. Itu kalau punya dua ya dilepas satu enggak apa-apa. Tapi walaupun perkutut itu singkir sengkolo itu energinya positif lor, sebetulnya itu pemilih perkutut itu. Jadi pemilih itu dalam arti perkutut itu memilih pada sang pemiliknya. Jadi yang memilih itu perkututnya, bukan
kita yang memilih perkutut itu singkir sengkolo tidak. Yang memilih itu yang tuahnya yang masuk, yang bersemayam di dalam tubuh burung perkutut. Jadi sebetulnya itu pemilih, walaupun itu tuahnya itu positif. Nah, jadi kalau dulur-dulur itu para sahabat ya punya perkutut singkir sengkolo ya, itu kalau untuk menaruh lah ini sangat penting. Ini kalau untuk menaruh perkutut singkir sengkolo itu taruhlah di teras ataupun depan rumah. Jangan di dalam rumah, jangan di teras ya, depan rumah. Karena apa? Kalau maaf, kalau ada tamu itu kan lewatnya kan depan rumah. Paling enggak nanti kalau ada tamu sekiranya mau jahat pada kita ataupun keluarga kita ya, paling enggak perkutut singkir sengkolo itu menyingkirkan dulu. Dalam hal-hal negatif ya, negatif dalam arti kalau ada seseorang yang pemikirannya negatif kepada kita itu disingkirkan dengan perkutut singkir sengkolo. Maka dari itu kan saya suruh menaruh di teras ataupun depan rumah kita ya, jangan di dalam rumah ya, jangan di belakang rumah, tapi di depan rumah kita, di teras ya paling enggak itu ya. Jadi emang perkutut ini lho ya, salah satu perkutut ini emang sangat langka dan jarang sekali kita menemukan perkutut seperti ini ya. Kalau toh dulur-dulur dan para sahabat kok mempunyai perkutut seperti ini, berarti itu rezeki dulur-dulur dan para sahabat ya. Jadi saran saya, rawatlah dengan baik perkutut ini karena sangat langka dan tuahnya sangat luar biasa. Karena perkutut itu biasanya itu yang memiliki yang sekiranya pantas mempunyai perkutut singkir sengkolo ya, yang setahu saya itu kan biasanya para pejabat ya, seperti itu ya. Jadi pejabat itu kan beraneka ragam ya, pejabat apa saja biasanya kan untuk simbol dari tolak balak itu tadi ya, simbol dari kadang iri dengki pada sama-sama pejabat kan seperti itu. Jadi punya perkutut singkir sengkolo itu pas. Itu makanya kan ini mempunyai simbol pemilih. Jadi tidak semua orang bisa merawat perkutut singkir sengkolo, walaupun tuahnya ini positif ya. Untuk singkir sengkolo energinya itu positif, jadi tidak ada energi untuk singkir sengkolo itu negatif, tidak, jadi positif ya. Itu untuk perkutut singkir sengkolo. Jadi dulur-dulur dan para sahabat, untuk pembahasan memang tentang katuranggan itu sebetulnya itu banyak loh ya. Ya tidak cuma singkir sengkolo saja yang baik untuk kita pelihara, itu banyak. Cuman kan ini saya kupas satu persatu biar biar nanti itu dulur-dulur paham tentang katuranggan sejenis apapun itu dulu paham. Dan apalagi kalau toh saya bagikan seperti ini lah, ini biar nanti dalam sejarah kejawen itu tidak hilang, biar nanti dulur-dulur dan para sahabat ya kalau punya anak cucu, nah nanti bisa untuk meneruskan sejarahnya. Jadi perkutut itu yang baik dipelihara itu ya bagaimana, yang tidak baik itu ya bagaimana, kan gitu. Karena khususnya perkutut lokal itu ya tuahnya itu ya luar biasa loh ya, keunikannya, keistimewaannya itu luar biasa. Kenyataannya adalah teman saya ya, sahabat saya memelihara perkutut lokal ya, itu kan ada yang cocok, ada yang tidak cocok ya. Tidak cocoknya kadang kan beli perkutut khususnya lokal ya, dibawa pulang lah, ternyata kok rasanya itu tidak nyaman di rumah, rasanya itu panas kan gitu lah. Setelah perkutut itu dilepas, nah itu kembali nyaman, kok tentram loh. Berarti kan apa yang ke bawah itu kan dari tuahnya yang masuk di dalam tubuh burung perkutut, berarti tuahnya itu negatif. Adapun teman saya itu beli perkutut ya, itu lokal, itu dibawa pulang lah, ternyata ada perubahan hidupnya teman saya ya. Perubahannya sewaktu memelihara perkutut itu, wah rezekinya dengan perantara itu bisa mengalir deras seperti air mengalir kan gitu ya, seperti itu. Jadi perkutut khususnya lokal lor ya, itu ada yang cocok, ada yang tidak cocok kan gitu. Karena yang tidak cocoknya itu ya itu tadi, karena energi negatif yang masuk di dalam tubuh burung perkutut. Tapi kalau positif ya itu dilanjut saja, itu memang nanti membuat ketentraman ataupun kenyamanan di rumah kita ya, di dalam keluarga kita. Apalagi buat tolak balak khususnya malah singkir sengkolo ini. Oke dulur, itu dulu kesempatan kali ini. Semoga ilmu dan tips ini bermanfaat untuk dulur-dulur dan para sahabat ya. Sebelum saya tutup, sebelum saya akhiri ya, saya mohon maaf
Kalaupun ada kata-kata dari kami yang sekiranya kurang berkenan untuk dulur-dulur dan para sahabat, karena apa? Saya manusia biasa, tidak luput dari kesalahan. Kalaupun ada kelebihannya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Raminten marang klopot sekap semanten atur kula. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.